نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid. Bab ma jaa annal huluwa fi kuburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab apa yang telah datang bahwa hulu terhadap kuburan orang saleh itu menjadikan sebagai berhala yang disembah dari selain Allah. Ya. Wa hadzal bab lahu silatun bima qablah. Bab ini memiliki hubungan dengan bab sebelumnya, yakni bab tentang larangan yang keras bagi orang yang beribadah di kuburan orang saleh. Ya. Sehingga bab ini memiliki silatun bima qablah. Wa huwa anna al-huluwa fi kubur salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bahwa sikap hulu berlebih-lebihan di dalam memuji kuburan orang saleh itu akan menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang disembah dari selain Allah. Artinya yu'awilul amru balighina ila ya'budu hadhil kubur au ashabuha. Yani karena sikap hulu terhadap orang-orang saleh, yakni kuburan orang saleh, itu menjadikan sebagai berhala yang disembah dari selain Allah. Ya. Lalu apa makna hulu? Wal hulu mujawazatul haddi madhan au zamma. Sedangkan makna hulu adalah melampaui batas di dalam memuji atau mencela. Itu namanya sikap hulu. Hulu bisa mengandung makna melampaui batas, baik bentuknya dalam memuji atau mencela. Ya. Tetapi wal murad huna, tetapi yang dimaukan dengan hulu di bab ini ialah memuji, bukan mencela. Karena kalau orang memuji itu kadang
melampaui batas. Orang kalau sudah cinta kadang buta mata. Iya. Sebagaimana kata syair, hubbuka li syai'in yu'mi wa yusim. Kecintaanmu terhadap sesuatu itu kadang membuat buta, membuat tuli. Orang kalau sudah cinta itu bisa bikin tuli, gak peduli omongan orang, atau membuat buta, seolah tidak melihat. Sama orang memuji orang soleh, karena saking kagumnya terhadap kesolehan orang, kadang hulu, berlebih-lebihan. Dan ini banyak terjadi di tengah umat Islam. Maka oleh karena itu bab ini mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dari sikap hulu, berlebih-lebihan di dalam memuji orang soleh, terkhusus kuburannya. Kenapa? Karena ternyata terjadinya kesyirikan di tengah umat manusia yang awal itu adalah karena sikap mencintai orang soleh. Iya. Mencintai orang soleh itu baik, tapi kalau sudah berlebih-lebihan, inilah yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ahlus sunnati wal jamaah memiliki prinsip wasat, tengah-tengah. Di dalam memuji manusia itu tengah-tengah. Tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurang-urangi. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, ahlul hawa. Mereka paling mudah terjatuh kepada berlebih-lebihan. Melihat seorang tokoh yang besar namanya atau besar gelarnya, itu kadang berlebih-lebihan. Itu kalau cinta. Demikian pula kadang kalau benci. Kalau sudah benci walaupun ada kebaikannya, kadang juga berlebihan. Maka kita harus wasat. Sikap Ahlus Sunnah adalah sikap yang wasat, tengah, tidak hulu. Lihatlah Ahlul Bid'ah dari kalangan Syiah, sangat ekstrim dalam memuji Ali bin Abi Thalib, sampai disejajarkan dengan Allah. Tapi sangat ekstrim dalam mencela Abu Bakar Siddiq dan Umar ibn Khattab. Padahal tiga sahabat ini semuanya ahlul jannah. Abu Bakar bil jannah, Umar bil jannah, Utsman bil jannah, Ali bin Abi Thalib bil jannah. Kenapa Anda justru mencela Abu Bakar dan Umar, tapi mengangkat tinggi-tinggi Ali bin Abi Thalib? Inilah kebiasaan bangsa Yahudi. Karena memang sikap mereka itu hulu di dalam beragama. Oleh karena itu Allah larang kita, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian melakukan hulu dalam beragama ini. Termasuk dalam hal memuji orang saleh, terkhusus kuburannya. Kuburan orang saleh. Wal kuburu la hakun alaina min wajhain. Kuburan secara umum itu kita memiliki dua hak. Yang pertama, hak yang kita harus berikan kepada kuburan secara umum, alla nufarriqa fima yajibu laha. Alla nufarriqa fima yajibu laha minal ihtiram. Yang pertama, hak yang harus kita berikan kepada kuburan agar kita tidak tafriq,
yakni mengurang-ngurangi perkara yang wajib kita berikan kepada kuburan-kuburan kaum muslimin. Seperti apa yang harus kita lakukan terkait dengan kuburan tersebut? Di antaranya adalah ihtiram, memuliakan kuburan-kuburan kaum muslimin. Sampai Nabi SAW melarang, la ayyaquda ahadukum ala jamratin khairun lahu min ayyaquda ala min khairun lahu min ayyaquda ala qabrin muslimin. Sebagai contoh ialah dalam hadis sahih, kalau seandainya salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api, duduk di atas bara api sampai api membakar dirinya, itu khairun lahu, lebih baik bagi dia daripada duduk ala qabrin muslimin, di atas kuburan seorang muslim. Berarti kita harus memuliakan kuburan seorang muslim, tidak boleh duduk di atasnya. Maka ketika seorang duduk di atasnya, berarti dia melakukan suatu dosa. Kenapa dosa? Karena Nabi mengancam lebih baik duduk di atas bara api. Tentu di antara kita tidak mau duduk di atas bara api. Tapi kadang karena kebodohan kita, kelalaian kita, kita lupa memuliakan saudara kita yang ada di kubur. Kehormatan seorang muslim walaupun sudah dikubur tetap dijaga. Memang sudah berbentuk tulang, memang sudah berbentuk tulang belulang, namun kalau di situ jelas ada kuburan seorang muslim, haram bagi kita duduk di atasnya. Ma'asyiral muslimin, ini di antara contohnya. Sampai-sampai Nabi SAW ketika melihat ada seorang sahabat masuk ke dalam bagian dari kuburan memakai sendal atau memakai sepatu, iya, maka Rasulullah memanggil kepada orang tersebut untuk melepaskan sendalnya, iya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan di dalam riwayatnya, ya, ya sahiban na'lain, wahai orang yang memakai sendal, dipanggil untuk dilepas sendalnya. Ini dalam rangka ayuhan nas, sebagai bentuk memuliakan kuburan seorang muslim. Ini di antara contoh, termasuk mengucapkan salam kepada mereka ahlul kubur minal muslimin wal muslimat. Ya, ini hak yang harus kita berikan. Jangan menambah-nambah atau hulu, sehingga fala tajuzu ihanatuha walal julusu alaiha. Tidak boleh kita menghinakan kuburan seorang muslim. Tidak boleh duduk-duduk di atas kuburan seorang muslim, wa ma asbaha dzalik, dan yang sejenis daripada itu. Ya, duduk atau menginjak kuburan seorang muslim. Ini di antara hak-hak yang harus kita perhatikan terkait dengan kuburan saudara kita kaum muslimin. Jika kita harus berikan hak ini. Ini hak yang pertama yang perlu kita berikan kepada mereka. Yang kedua, alla naghlu fiha fanatajawazul haddu. Yang kedua, agar kita tidak hulu, berlebih-lebihan, sehingga kita melampaui batas-batas syariat. Tidak berlebih-lebihan di dalam memuliakan kuburan, sehingga kita melampaui batas-batas syariat Islam. Apa contohnya? Yang pertama, misalkan kuburan
dijadikan sebagai tempat untuk menyembelih binatang. Iya. Ini haram hukumnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqra fil Islam. La aqra fil Islam. Tidak ada nyembelih binatang di atas kuburan di dalam Islam. Ya. Riwayat Abdul Razzaq dan Abu Dawud, dan sanad ini sahih ala syarti imamain. Ayuhan nas. Sehingga banyak kadang di antara kaum muslimin, kalau berbicara orang kafir, tidak usah kita bicarakan karena sudah jelas. Tapi yang perlu kita ingatkan ialah diri kita masing-masing kaum muslimin. Mereka menyembelih binatang pada bulan-bulan tertentu di atas kuburan kaum muslimin. Yang kedua, jangan sampai hulu mengangkat, artinya meninggikan tanah kuburan. Iya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggikan atau membangun di atas kuburan tersebut bangunan, atau di antara yang lain apa? Melepak atau memberikan tulisan-tulisan di atasnya, atau membuat bangunan di atasnya. Ini di antara sikap hulu terhadap kuburan yang terjadi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melarang kepada kita, naha ayujassasal qabra wa ayyaquda alaih wa ayyabni alaih. Dalam riwayat Abu Dawud dari jalan Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menembok, melepak, membangun kuburan, duduk di atas kuburan, dan membuat bangunan-bangunan di atas kuburan. Hadis riwayat Imam Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. Ayuhan nas, sehingga kita harus memberikan haknya tapi tidak hulu. Iya. Wa fi sahihi Muslimin, disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, qala Ali ibn Abi Talib li Abil Hayyaj Al-Asadi. Di dalam kitab Sahih Muslim, ya, dan juga Abu Dawud dan Nasa'i mengeluarkan, berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kepada Hayyaj Al-Asadi, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hayyaj, Abil Hayyaj, apakah kamu mau saya utus? Apakah engkau mau aku utus dengan suatu perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku? Apa itu? Perkara yang Ali bin Abi Thalib pernah diperintahkan oleh Nabi sehingga dia utus ke suatu tempat. Allah tada'a timsalan illa tamastahu. Agar engkau tidak membiarkan, Allah tada'a, agar kamu tidak membiarkan timsalan, patung-patung, terkhusus patung makhluk bernyawa, illa tamastahu, kecuali kamu hancurkan, wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan tidak ada kuburan yang musyrif. Apa itu musyrif? Alladzi yumayyiz an sairil kubur. Tidak ada kuburan yang diistimewakan sehingga dilebihkan terhadap kuburan yang lain, illa sawaitahu, kecuali kamu ratakan. Kuburan kadang ada yang dibangun seperti rumah di atasnya. Kuburan yang lain tidak ada bangunannya. Karena sebagian orang meyakini inilah kuburan tertua di kampung kita. Kita sudah memberikan gelar musyrif, kemuliaan
terhadap kuburan ini. Apa nasihat Ali bin Abi Thalib? Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Harus disamakan dengan kuburan yang lain. Buang rumahnya. Hilangkan keyakinan seperti itu. Artinya jangan sampai hulu terhadap kuburan tersebut. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wala suratan illa tamastaha. Tidak ada suatu gambar. Isimnya nakirah, umum. Tetapi yang dimaksud dalam hadis yang lain, gambar makhluk yang bernyawa, kecuali dihancurkan. Ya. Kalau terpaksa ada gambar, hilangkan kepalanya atau hilangkan bagian kepalanya, sehingga itu akan menjadikan gambar tersebut hilang kesempurnaan makhluk bernyawa, kecuali pada kondisi darurat yang sudah kita ulang-ulang penjelasannya. KTP misalkan, SIM misalkan, paspor misalkan, wa hadza min babi darurah. Ya. Sehingga walau qabral musyrif, tidak ada kuburan yang diistimewakan, ai huwa alladhi yatamayyazu an sa'iril qubur fala budda ayusawwiya liyusawiha. Tidak ada kuburan yang diistimewakan daripada seluruh kuburan yang ada, kecuali fala budda, kecuali harus ayusawiya liyusawiha, diratakan agar sama. Li'alla yadhunna anna li sahibi hadzal qabri khususiyatun walau ba'da zaman, supaya tidak ada dugaan bahwa pemilik kuburan itu memiliki kekhususan, keistimewaan. Walau ba'da zaman, walaupun setelah berjalannya waktu. Id huwa wasilatun ilal huluwi fihi. Karena inilah sarana-sarana yang akan menjatuhkan sikap hulu terhadap kuburan tersebut, sebagaimana terjadi pada zaman-zaman kita. Betapa banyak kuburan-kuburan orang soleh lebih ramai pengunjungnya daripada masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid-masjid yang sudah dibangun dengan biaya besar, bahkan sebagian mereka bersemangat untuk membangunnya. Namun ternyata setelah bagusnya masjid, dengan susah payah membangunnya, sepi. Kalaupun ramai adalah orang-orang yang usia di atas 60 ke atas, dari muazzinnya, imamnya, makmumnya. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi lihatlah kuburan orang saleh, luar biasa, parkiran tidak muat. Karena saking banyaknya pengunjung dari luar kota. Kenapa? Ini kuburan istimewa orang yang dekat dengan Allah katanya. Sehingga sebagian akhirnya berdoa, meminta pertolongan, meminta bantuan kepada selain Allah. Padahal Allah itu maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau Anda bertanya, kalau ada orang bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa jauh atau dekat? Fa inni qarib. Allah langsung menjawab, fa inni qarib, aku dekat. Tidak butuh perantara-perantara kuburan orang soleh ini. Tapi itulah kesyirikan. Dibungkus dengan bungkusan yang rapi dan indah, sehingga banyak orang yang terkecoh. Karena yang melakukannya kadang orang yang bergelar alim di tengah umat manusia. Maka ma'asyiral muslimin, kita perlu membuka mata kita lebar-lebar. Agama ini agama yang sempurna. Tidak ada suatu kebaikan dan kejelekan kecuali telah diterangkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin,
Di dalam bab ini tadi sudah dijelaskan hubungan dengan bab sebelumnya, dan ini penting untuk diulang-ulang supaya kita selalu sadar bahwasanya banyak perkara yang kadang kita jahil, tidak mengetahui dengannya. Lalu apa yang dimaksud dengan kuburis sholihin? Qauluhu, kata Syekh, adapun yang dimaksud kuburan orang soleh, yashmulu al-anbiya'u wal awliya bal wa man dunahum. Kuburan-kuburan orang soleh itu mencakup kuburan para nabi. Iya, karena para nabi tentunya hamba Allah yang dipilih oleh Allah sendiri, sehingga berarti dia orang soleh, pilihan Allah Ta'ala. Wal awliya, dan kuburan para wali-wali Allah, karena Allah memiliki wali-wali, kekasih-kekasih dari hamba-hambanya. Disebutkan dalam hadis Muslim, hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa saja yang memusuhi waliku, ya, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepada orang tersebut. Lalu siapa wali Allah? Dan bagaimana sifat-sifat waliullah? Allah terangkan dalam surat Yunus. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah para wali-wali Allah itu la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Ketika mati menghadap Allah, bukan rasa takut dan cemas, bahkan kegembiraan bertemu dengan Allah. Itu waliullah. Tidak gelisah, bahkan kematian itu merupakan awal kenikmatan yang dia ingin harapkan. Walahum yahzanun, mereka juga tidak sedih berpisah dengan hartanya, anaknya, istrinya, karena surga bagi dia lebih baik daripada dunia ini. Lalu siapa waliullah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dengan iman yang benar. Tentu para sahabat masuk dalam bab ini. Tentu orang saleh dari kalangan tabi'in yang mengikuti para sahabat masuk dalam bab ini. Orang-orang yang beriman dengan iman seperti para sahabat. Wa kanu yattaqun, mereka juga bertakwa kepada Allah, selalu istiqomah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itulah waliullah. Jadi bukan waliullah tanda-tandanya bisa terbang, bisa merubah kolang-kaling jadi emas, tongkatnya bisa jadi ular, begitu. Atau koran bisa jadi uang. Belum tentu. Bisa jadi sihir, karena dia dekat dengan syaitan. Jangan tertipu dengan komat kamitnya. Bisa jadi komat kamitnya bukan zikir kepada Allah, sedang manggil jin, karena dia wali syaitan. Jangan tertipu. Karena waliullah, kata Allah, beriman dan nampak keimanannya, bertakwa, lihat kejelasan perbuatannya. Sehingga dalam hadis ini disebutkan, wa ma taqarraba alayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai. Apa itu? Yang aku fardukan. Ya. Hal-hal yang wajib bagi dia. Thalabul ilmi. Dia harus haus dengan ilmu. Bukan semedi di kamar menunggu wangsit ilmu dari langit. Iya. Belajar duduk di hadapan para ulama. Itulah orang yang beriman. Itulah waliullah, menjalankan kewajiban menuntut ilmu.
Bukan karena saya ini keturunan wali, sehingga saya berdarah wali, ya, sehingga saya berhak mendapatkan gelar wali. Wali itu orang yang menjalankan kewajiban. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba selalu mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang disunnahkan. Perhatikan, yang wajib, yang sunnah berusaha dijaga dengan ikhlas, dengan mutaba'ah. Itulah waliullah. Oleh karena itu, waliullah itu termasuk golongan orang yang dicintai oleh Allah. Dan kebanyakan orang hulu itu pada titik ini. Kuburan para nabi atau kuburan para wali. Iya. Bal wa man dunahum, bahkan kata Syekh, bahkan kadang hulu itu terjadi kepada kuburan orang yang di bawah mereka. Bukan wali, bukan nabi. Iya. Cuman bekas telapak kaki. Yang kemudian di situ ada batu yang pernah diinjak oleh wali tersebut, lalu dijadikan tempat istimewa. Iya. Atau mungkin sumurnya di Pulau Jawa, keyakinannya ini sumber mata airnya dari air Zam-Zam. Jadi mengandung banyak sekali obat penawar. Karena ma'u Zam-Zam da'u likulli syifa'un likulli da'. Air Zam-Zam ini obat segala penyakit. Masya Allah. Cobalah Anda berpikir yang cerdas. Apa mungkin sumur di Jawa nyambung paralelnya berapa meter ke Mekah sana? Begitu. Tapi itulah orang kalau sudah cinta, membuat buta mata, hatinya tertutup untuk berpikir ke situ. Pokoknya kalau sudah ditempel wali, ya segala sesuatu itu mungkin. Apa iya sesuatu yang seperti itu diyakini sebagai keistimewaan? Sehingga setiap kali Jumat tertentu, orang berduyun-duyun nunggu gentongnya itu dibuka. Sebab siapa yang meminum air gentong, air wali tersebut, akan mendapatkan barokah. Ya, akan mendapatkan sekian banyak keistimewaan. Sehingga orang berduyun-duyun berebutan membawa air tersebut. Ya. Inilah sikap hulu yang terjadi di tengah umat Islam. Ya. Qauluhu, adapun ucapan Syekh rahimahullah, ausanan, artinya kuburan orang soleh menjadi berhala. Ma makna ausan? Ausanan jama'u wasanin. Ausan itu isim jamak dari isim mufrad wasan, berhala. Berarti maknanya berhala-berhala. Wa huwa kullu ma nusiba lil ibadah. Ausan atau berhala adalah segala sesuatu yang dipasang. Segala yang dipasang untuk diibadahi. Apa saja bentuknya? Itu secara makna ausan. Wa qad yuqalu lahu sonam. Kadang dikatakan sonam. Ausan, sonam, jamaknya asnam. Kalau sonam, timsalun, mumassalun, gambar yang dibikin serupa dengan apa yang diharapkan. Dia gambar. Mungkin patungnya orang soleh tertentu dibikin gambar. Akhirnya orang berduyun-duyun meminta barokahnya. Atau mungkin zaman sekarang diambil fotonya, dibikin kecil-kecil, dikopi, banyak disebarkan, digunting, dijual, dimasukkan dompet-dompet. Diyakini setiap dompet yang ada foto orang soleh ini akan terhindar dari pencopetan. Ini sudah menjadikan ketawakalan yang seharusnya kepada Allah
kepada sebuah kertas yang ada gambar orang soleh. Bahkan sebagian dipasang di rumah-rumah. Harapannya apa? Aman dari kebakaran. Luar biasa. Pemadam kebakaran libur terus. Kenapa? Tenang saja, sudah ada foto dibagi-bagi. Ini kejahilan. Dan ini jahiliyah zaman dulu. Yang dilakukan oleh orang jahiliyah dulu. Maka na'udzubillah min dzalik kalau menimpa umat Islam. Ma'asyiral muslimin, fayakunul wasanu a'am. Sehingga yang namanya wasan itu lebih umum daripada sonam. Kalau sonam lebih khusus patung. Kalau ausan bukan hanya patung, kadang kuburan, kadang batu, kadang pohon, kadang gunung, ya. Kadang lautan yang diyakini sebagai yang disembah dari selain Allah. Ya. Sehingga kata muallif, walakinna zahiru kalamil muallif rahimahullah anna kullama yu'badu min dunillah yusamma wasanan. Sehingga kata muallif, segala yang disembah dari selain Allah itu namanya wasan. Wa illam yakun ala timsali nasab, sekalipun tidak memiliki gambar yang dipasang. Tidak ada gambarnya. Ya. Sekalipun tidak ada gambar yang dipasang, tapi kalau disembah itu namanya wasan. Ya. Li'anna al-qubur qad la yakunu laha timsalun yunsabu 'ala al-qabri fayu'badu. Karena biasanya kuburan-kuburan itu, kata muallif, kadang tidak ada gambar orangnya. Tidak ada potretnya, patungnya yang dipasang di atas kuburan. Tetapi kuburannya disembah, dijadikan sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah, meminta pertolongan. Ya. Dan inilah yang disebut dengan wasan. Oleh karena itu Nabi berdoa dalam hadis nanti, Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala. Nabi berdoa, jangan sampai kuburannya itu ada keyakinan orang meyakini tempat yang bisa untuk dijadikan ibadah. Ini Nabi berdoa menunjukkan berlindung diri kepada Allah. Jangan sampai ada di antara umat Islam melakukan dosa yang Nabi berlindung diri daripada dosa ini. Beribadah kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kuburan Nabi SAW saja beliau berdoa jangan dijadikan berhala, maka kuburan selain Nabi lebih pantas. Karena Nabi SAW sayyidu waladi ibni Adam, pemimpin seluruh anak Adam di hari kiamat. Tentu kalau dikatakan orang yang paling dekat dengan Allah, dia orangnya. Tapi kenapa Nabi berdoa jangan sampai kuburannya dijadikan berhala yang disembah oleh umat Islam. Iya. Ma'asyiral muslimin, sehingga bab ini kata mu'allif tu'badu min dunillah, disembah dari selain Allah, ai min ghairihi, disembah dari selain Allah. Artinya apa? Wa huwa syamilun lima idza ubidat wahdaha au ubidat ma'allah. Ini mencakup makna orang tersebut beribadah hanya semata-mata kepada kuburan, tidak beribadah kepada Allah. Karena ada orang yang ngaku muslim, ibadahnya bukan kepada Allah tetapi kepada ashabul kubur. Bayangkan, diajak sholat tidak mau, diajak ibadah sesuai dengan kaum muslimin tidak mau. Tapi kalau diajak ke tempat tertentu untuk berdoa kepada penghuni kubur, bersemangat. Walaupun perjalanannya jauh. Berarti ini sudah beribadah hanya kepada berhala. Ataupun ubidat ma'allah, disembah bersama Allah. Di samping dia sholat, haji, umrah, tapi dia juga menjadikan berhala-berhala dari selain Allah.
ini juga termasuk bagian yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Li'anna al-wajiba fi ibadatillah ifraduha fiha. Karena yang wajib bagi kita, ibadah itu semata-mata untuk Allah. Tidak boleh nyambi-nyambi. Sholatnya semangat, tapi berbuat syiriknya juga semangat. Tidak boleh. Kalau kita sudah ikhlas, ibadah murni untuk Allah, tinggalkan berhala selain Allah tadi. Tinggalkan kalau ikhlas. Iya. Fa idza qurina biha ghairu sarat ibadatun ghairullah. Kalau disejajarkan, qurina disejajarkan antara ibadah kepada selain Allah, maka jadilah ibadah itu untuk selain Allah. Bukan ibadahnya kepada Allah, tapi sudah nyeleweng kepada selain Allah. Sekalipun dia sholat, tapi kalau sudah sujud niatnya kepada penghuni kubur, maka ini hakikatnya bukan sholat untuk Allah. Lalu untuk siapa? Kepada selain Allah. Berhati-hati daripada menyelewengkan satu jenis ibadah kepada selain Allah. Iya. Wa qad thabata fil haditsil qudsi anna Allah Ta'ala yaqul ana ughni syuraka 'ani syirki man 'amila 'amalan asrafa fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Dalam hadis qudsi Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku tidak butuh sekutu-sekutu. Ya? Aku, kata Allah, tidak butuh sekutu-sekutu. Wasilah-wasilah tadi. Anis syirki, dari kesyirikan yang dilakukan manusia. Siapa saja yang beramal suatu amalan yang dia seharusnya untukku, namun dia lakukan bersama selainku, taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan perbuatannya dan kesyirikannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.